Seluruh tamu undangan yang datang di pernikahan Erlangga Danupraja dan Alana Kezia Luis berdiri. Mereka fokus pada satu titik di depan altar, di bawah lambang salib yang menempel di dinding ruangan. Sepasang anak manusia berhadapan dengan degup jantung yang menggila. Elang memantapkan hati sekali lagi menatap gadis yang selama 4 tahun ia sakiti. Jika pernikahan ini menjadi alat menebus kesalahannya pada gadis itu, maka demi Tuhan sungguh ia rela. Suara berat pria sejuta pesona itu terdengar ke seluruh pendengaran tamu yang hadir. Janji pernikahan, sebuah janji suci kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan Tuhan yang Maha Esa dan Bapak Pendeta, di hadapan para tamu yang hadir sekalian. Saya, Ludwig Abelio Erlangga Danupraja, memilih dan menerima engkau, Grace Alana Kezia Luis, menjadi istri saya satu-satunya dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, dalam untung maupun malang, dalam rugi maupun berhasil, akan mengasihi dan menyayangimu, menghormati seumur hidupmu sampai maut memisahkan. Suara elang membius seluruh tamu undangan, nyaris tanpa keraguan terselip dalam nada pengucapan janji suci itu. Pria itu menatap dalam-dalam ke dalam mata Alana yang mulai nanar oleh air mata, dan akhirnya gadis itu menutup mulutnya, menangis sesenggukan. Bibi Molly terpaksa mendatangi dan memberinya tisu untuk menghapus air matanya. Sekarang Nona Alana, sematkanlah cincin ini pada jari manis Tuan Erlangga dan ucapkan janji pernikahan Anda. Pendeta itu menyerahkan cincin yang diterima Alana dengan tangan gemetar. Tubuh elang bergerak maju, berjongkok di hadapan gadis itu. Sungguh rasanya Alana ingin menangis. Elang mengulurkan tangannya menuntun jemari Alana yang bergetar untuk menyematkan cincin di jari manisnya. Setelah menyematkan cincin di jari manisnya, elang mundur selangkah. Alana menarik nafas panjang dan berjanji dengan suara tegasnya, di hadapan Tuhan yang Maha Esa dan Bapak Pendeta, di hadapan para tamu yang hadir sekalian, saya, Grace Alana Kezia Luis, menerima dan memilih engkau, Ludwig Abelio Erlangga Danupraja, menjadi suami saya satu-satunya, dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, dalam untung maupun malang, dalam rugi maupun berhasil, akan mengasihi dan menyayangimu, menghormati seumur hidupmu sampai maut memisahkan. Kedua orang yang telah selesai mengucap janji pernikahan itu saling tatap. Elang mengulas senyum hangat. Gadis itu telah menjadi miliknya secara sah menurut agama dan hukum negara. Seakan ada letupan bunga api dalam dadanya, membuat detak jantung elang menggila. Seperti inikah perasaan cinta itu atas nama Tuhan yang penuh cinta kasih. Hari ini saya menyatakan kalian sebagai pasangan suami istri. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia sampai maut memisahkan. Sekarang berilah ciuman cinta kasih untuk pasangan Anda. Pendeta memberkati dan meresmikan pernikahan itu dengan tangan menengada. Suara heboh itu berasal dari bibir Dr. Lucia yang melonjak penuh kegirangan. Berkali-kali Alex melayangkan pandangan, mengancam, tapi seolah gadis itu mengabaikan kode keras asisten pribadi Tuan Muda Erlangga itu. Alana masih duduk mematung, sementara elang mulai bergerak mendekat ke arah gadis yang baru saja resmi menjadi istrinya di hadapan Tuhan itu. Mata Alana mengerjap. Apakah elang akan menciumnya di depan umum? Tidak, dia akan malu jika itu terjadi. Tapi bukankah itu merupakan ritual pernikahan? Jadi seharusnya bukan hal yang memalukan, bukan? Seolah mengerti kegelisahan istrinya, elang berjongkok dan mendaratkan ciuman hangat di kening gadis itu. Cukup lama Alana berusaha menyalurkan rasa kasih sayang yang
yang begitu besar. Ada rasa hangat menjalar di hati gadis itu saat tangan Elang terangsur untuk membelai perutnya, membagi kebahagiaan dengan bayi-bayi mereka. Seluruh hadirin bertepuk tangan, ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh kedua mempelai. Aku pikir akan melihat betapa panas ciuman Tuan Erlangga untuk Nona Alana, gerutu Dokter Lucia yang sedikit kecewa. Ia berharap melihat Elang mencium Alana dengan rakus. Ups, kecil-kecil mesum. Seseorang yang ada di sebelah gadis itu tersenyum penuh ejekan. Lucia melotot ke arah pria yang tak lain adalah Alexander Darwin. Memangnya kenapa? Masalah buat Anda. Saya mesum hanya dalam otak, tapi Anda mesum dalam segala hal. Dasar mesum. Dokter Lucia menghadiahi pria itu tendangan keras di kakinya hingga Alex yang tidak bersiap terhuyung ke samping. Sepertinya ini adalah balas dendam terselubung Lucia yang merasa diperalat-alat sejak kemarin malam. Tidak ingin merasa malu dalam kesendirian, Alex lantas menarik pinggang Lucia hingga mereka jatuh bersamaan dengan tubuh Lucia. Tepat pada saat itu, sebuah buket bunga yang dilempar mempelai jatuh ke atas kepala mereka. Semua orang bersorak riuh. Hannah dan Ramapati menatap dua orang itu tersenyum lebar. Tindakan mereka sangat manis dan sepertinya akan ada pernikahan ketiga sebentar lagi. Elang yang menyaksikan tingkah asistennya tampak menautkan alis. Pria itu mendorong kursi roda istrinya menuju pelaminan yang berhias taburan bunga lili. Rileks saja, kenapa tanganmu tegang? Bisik Elang di telinga Alana ketika pria itu mengangkat tubuh istrinya dan mendudukkan di atas pelaminan. Gadis itu merona saat tidak mampu lagi menyembunyikan kebahagiaan yang ia rasakan. Selamat sayang, ibu bahagia. Hannah menjadi orang yang pertama mengucapkan selamat. Air mata bahagia membanjiri wajahnya saat memeluk tubuh sang menantu yang menjadi sumber kebahagiaan putranya. Terima kasih Bibi. Ibu Alana bisa merasakan tubuh wanita itu bergetar sebelum akhirnya pelukan itu terlepas. Anak nakal ibu, selamat sayang. Suara tangis wanita itu tidak lagi bisa dibendung. Elang yang sejatinya tidak ingin menangis ternyata tidak bisa menghalau air matanya. Aku bahagia, Bu Alanaku telah kembali. Aku bahagia, lirik pria itu kemudian melabuhkan kecupan hangat di kedua pipi sang ibu. Sudah ayah bilang jangan sering-sering mencium istri ayah. Ramapati menarik tubuh istrinya hingga membuat Alana yang melihat adegan itu tersenyum. Sungguh keluarga yang menyenangkan. Gadis itu tersenyum lebar ketika melihat ayahnya menghampiri dirinya. Sayang, selamat. Kamu sangat cantik, sungguh sangat cantik. Dirgantara merengkuh tubuh putrinya, menghadiahi gadis itu dengan ciuman bertubi-tubi. Apakah ibu dan kakak tidak diundang? Alana memastikan, tidak, biar saja ada ayah yang akan menemanimu di sini. Aku tahu ya, terima kasih. Alana tidak ingin merusak momen kebahagiaan hari ini. Ia tidak ingin membahas sesuatu yang menurutnya akan merusak mood bahagia semua orang. Alex maju ke depan dan berbisik kepada Ramapati Danupraja. Pria itu mengatakan jika pernikahan Felix Orlando dan Theodora McClone akan segera dimulai. Berikan pertunjukan yang spektakuler untuk besanku Nicholas McClone. Tunjukkan padanya video yang dirilis sangat luar biasa, tetapi pastikan keamanan wilayah ini. Jika memang Nicholas ingin datang ke tempat ini atau menyuruh anak buahnya yang sudah berada di Indonesia, pastikan ia akan melakukannya saat pernikahan telah selesai digelar. Baik Tuan, semua sudah aman. Setelah mengatakan hal itu, Alex kembali pada tempatnya bersama Lucia. Sementara itu, Felix Orlando sudah bersiap untuk prosesi pemberkatan yang sebentar lagi akan dilakukan. Hannah menatap suaminya yang sedang tersenyum menyeringai. Tidak disangka bahwa suaminya masih saja suka membuat keributan kecil dengan rekan kerjanya itu. Pada jelas-jelas
Apa yang ia lakukan pasti berakibat buruk pada kelangsungan kerjasama bisnis mereka. Biar saja, wanita itu tidak akan lagi memikirkan keributan yang akan terjadi. Yang terpenting saat ini adalah menikmati momen bahagia bersama anak dan menantunya. Cinta datang untuk menguatkan, menghapus jejak luka di masa lalu, dan menjadi penawar dari rasa sakit. Alana Kesia Lewis, engkau bukan wanita pertama yang datang dalam hidupku, tetapi engkau akan menjadi wanita terakhir yang menjadi pelabuhan cintaku. Bersama kita akan selalu bergandengan tangan dan menapaki ku bawa hingga ujung nanti kita menua dan menutup mata. Elang. Suara iringan musik pernikahan kembali terdengar. Tatapan semua orang terpusat pada seorang gadis muda berpakaian pengantin dengan ekor panjang dan belahan rambut panjangnya disanggul ke atas, membuat wajah mungil itu terlihat bercahaya. Netra biru sejernih samudera itu berbinar penuh kebahagiaan. Seorang pria berpakaian formal yang terlihat masih sangat tampan di usianya yang tidak lagi muda menggamit lengan gadis itu. Ramapati Danupraja menggantikan tugas Nicholas Meklon mengantar nona muda Meklon menuju altar pernikahan. Siapa gadis itu? Masih muda sekali, seperti anak SMA. Pasti kerabat Tuan Ramapati. Kerabatnya kan bule semua, cantik sekali seperti boneka. Calon suaminya adalah dokter sahabat Tuan Muda Erlangga. Jika Nona Alana terlihat begitu cantik dan anggun, gadis itu terlihat menampakkan aura bahagia khas anak-anak. Dia masih berumur 18 tahun. Aneh ya, sudah dinikahkan. Mungkin hamil di luar nikah, kan memang biasa di luar negeri, asalkan mereka mampu mencintai selamanya hingga maut memisahkan, pasti bahagia. Suara-suara itu berasal dari para tamu undangan yang hadir, tetapi tentu saja kalimat yang mereka ucapkan hanya sekedar suara lirih yang tidak mungkin bisa didengar oleh keluarga Ramapati. Felix Orlando menatap gadis yang sedang berjalan menuju altar pernikahan dengan menggamit lengan Tuan Besar Danupraja. Ada rasa haru yang menyelimuti perasaan dokter itu ketika menyadari bahwa Ramapati begitu peduli pada hidupnya, menjadi pengiring bagi mempelainya, kemudian memberikan sebuah pesta yang tidak berbeda dengan putranya sendiri. Sepertinya jutaan kata terima kasih yang ia ucapkan tidak mampu membayar semua kebahagiaan keluarga Danupraja atas hidupnya. Untuk sesaat, dua netra itu saling bertemu. Felix begitu mengagumi kecantikan gadis berusia 18 tahun yang sebentar lagi akan disahkan menjadi istrinya. Mata biru yang sudah ia kagumi semenjak usia gadis itu masih kecil berbinar saat menatapnya. Tidak seperti calon pengantin lainnya yang biasanya menunduk karena tersipu. Musik pernikahan berhenti. Ramapati berjalan menuju Felix Orlando, kemudian melepaskan lengannya dari Thea. Felix Orlando, seperti janji yang sudah kau ucapkan pada paman dan bibi, juga pada gadis ini semalam, maka aku mewakili ayah gadis ini menyerahkan putri beliau kepadamu. Jika calon mertuamu saat ini berada di sini, belum tentu ia akan mengizinkan putrinya menikah denganmu. Tetapi karena kamu telah menjanjikan kebahagiaan padanya, aku bersumpah akan membuat Nicholas Meklon mengakui keberadaanmu sebagai menantunya. Ramapati Danupraja mengucapkan kalimat itu dengan ekspresi bersungguh-sungguh. Felix menelan kasar salivanya. Mungkin hanya di acara pernikahannya kalimat seperti itu terucap. Cintailah gadis ini, sayangilah dia, hormati dia, jagalah dia dari segala sesuatu yang bisa membuatnya terluka. Jadilah teladan
jadilah teladan bagi gadis muda ini. Meskipun nantinya kamu akan direpotkan dengan kelakuannya yang masih kekanak-kanakan, jangan sekalipun kamu membentaknya dan melukai hatinya. Jika kamu merasa tidak lagi memiliki perasaan cinta kepadanya, maka cukup katakan pada paman, maka paman akan mengambilnya darimu, kemudian mencarikan jodoh yang lebih baik dan lebih segala-galanya darimu. Tercengang, Felix Orlando melotot menatap Ramapati. Bibir pria itu terbuka dan tertutup dengan nafas yang mulai tidak teratur. Pantas saja Erlangga menjadi pria yang gila. Ternyata ayahnya juga memiliki bakat tersebut. Paman sungguh so sweet sekali. Aku menyukai kalimat yang paman ucapkan. Bagiku kalimat itu merupakan sesuatu yang sangat manis dan tentu saja akan membuat Dr. Felix berpikir berulang kali jika akan menceraikan aku nantinya. Theodora menatap penuh berbinar pada pria parubaya di sampingnya. Pemandangan itu membuat Felix kesal, apalagi mendengarkan soal kata cerai yang diucapkan oleh gadis itu. Jangan sembarangan mengucapkan kalimat cerai. Tentu saja aku tidak akan menceraikanmu selama aku masih hidup. Tidak bisa menahan rasa kesal di hatinya. Akhirnya Felix mengucapkan kalimat itu sehingga membuat pendeta yang akan memberkati pernikahannya menggeleng. Pendeta itu kemudian berjalan menuju calon mempelai, mengatakan jika waktunya acara penyematan cincin pernikahan yang telah selesai diberkati. Tuan Dominic Felix Orlando, pasangkan cincin ini di jari manis istrimu, kemudian ucapkanlah janji pernikahan Anda. Pendeta itu menyerahkan cincin yang telah diberkati kepada Felix. Pria itu menarik nafas. Seumur hidupnya baru kali ini ia dihadapkan pada situasi yang sangat menegangkan seperti ini. Lebih menegangkan dari waktu yang ia habiskan di ruang operasi untuk mengeluarkan makhluk bernyawa dari rahim seorang wanita. Melangkah ke arah Thea yang masih tampak memasang ekspresi bahagia, Felix berbisik lirih, "Tolong jangan terus tersenyum seperti itu. Nanti orang mengira aku terpaksa melakukan pernikahan ini." Senyummu itu seakan mengejekku. Lirihnya, Thea mengerutkan alis. "Aku sangat bahagia, calon suamiku. Makanya aku tertawa. Ayo pasangkan cincin itu sekarang dan ucapkan janji pernikahan agar kita bisa cepat berciuman." Apa? Lagi-lagi Felix dibuat salah tingkah. Gadis ini di luar dugaan. Sepertinya ajaran sesat Nyonya Hana mulai masuk ke dalam pikirannya. Tidak ingin membuang waktu lebih lama, Felix memasangkan cincin emas putih itu di jari manis Thea yang disambut gadis itu dengan senyum sukacita. Felix mundur 3 langkah, menarik nafas sekilas, mengangguk ke arah Ramapati yang mengacungkan jempol dari bangku terdepan di samping istrinya, juga pada Elang yang mengacungkan jempol dari atas pelaminan di hadapan Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Pendeta dan hadirin sekalian, saya, Dominic Felix Orlando, memilih dirimu, Theodora Stephanie McClone, sebagai istri saya satu-satunya. Ibu dari anak-anak saya akan mencintai, menyayangimu dalam susah maupun senang, dalam sehat maupun sakit, dalam keadaan untung maupun merugi, menjagamu, menghormatimu selamanya hingga maut memisahkan. Seluruh hadirin terdiam ketika kalimat sakral itu terdengar dari seorang Casanova kelas pertama. Begitu tenang dan penuh ketulusan, Theodora mematung dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada senyum lebar di wajahnya, hanya ekspresi takjub dan luar biasa ketika pria yang ia damba akhirnya mengucapkan janji itu dengan lancar dan penuh penghayatan. "Nona Theodora Stephanie McClone, pasangkan cincin ini di jari manis calon suamimu dan ucapkanlah janji pernikahan Anda." Seorang pendeta menyerahkan cincin yang diterima Thea dengan sedikit senyuman. Di dalam hati gadis itu sebenarnya merasa gugup. Ada kesedihan yang ia rasakan ketika menyadari bahwa ayah
dan ibunya tidak hadir dalam acara pentingnya kali ini, tapi kembali lagi ini adalah pilihan hatinya, tidak boleh mundur apalagi gagal. Felix merasakan kecemasan luar biasa. Bagaimana jika gadis itu salah mengucap janji pernikahan? Ia lupa tidak mengajarinya pagi tadi. Theodora berdiri dengan wajah terangkat, tersenyum sekilas ke arah Felix sebelum akhirnya mengucap janji pernikahannya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Pendeta dan para hadirin sekalian, saya, Theodora Stephanie McClone, memilih dirimu, Dominic Felix Orlando, sebagai suami saya satu-satunya. Ayah dari anak-anak saya akan mencintai, menyayangimu dalam susah maupun senang, dalam sehat maupun sakit, dalam keadaan untung maupun merugi, menjagamu, menghormatimu selamanya hingga maut memisahkan. Sempat menahan nafas selama hampir 1 menit dalam ketegangan. Akhirnya Felix menarik nafas panjang, sebuah kelegaan yang tidak dapat didefinisikan. Senyum lebar untuk pertama kali dalam acara ini lebih terbit di wajah tampan dokter itu. Merasakan perasaannya telah terpaut sedalam-dalamnya pada gadis berusia 18 tahun itu, hingga tidak ada sedikit pun nama Alana yang tertinggal di sudut hatinya. Tuhan memberi kuasa dengan mencabut kesedihan itu dan menggantinya dengan perasaan sukacita. Atas nama Tuhan yang penuh kemurahan dan cinta kasih, hari ini kalian telah sah menjadi pasangan suami istri. Tuan Felix Orlando, berikan ciuman kasih sayang kepada istrimu. Suara pendeta kembali terdengar disusul oleh riuh suara seorang gadis yang berteriak lantang. Dr. Felix, berikan ciuman. Aku ingin melihat. Seluruh hadirin menatap pada suara seorang gadis yang berteriak lantang itu. Sepertinya Dr. Lucia hanya terhanyut dalam momen ini hingga tidak lagi peduli pada rasa malu. Dasar tidak tahu malu. Alex menatap tajam pada gadis itu. Jangan merusak kesenanganku, asisten Alex. Aku ingin melihat ciuman tahun ini dari seorang Felix Orlando yang terkenal itu. Apa hebatnya dia? Cibir Alex yang sepertinya tidak terima. Apakah Anda tidak tahu jika Dr. Felix itu pria paling hot di Sydney? Berlebihan, semua pria juga bisa hot. Anda juga bisa hot. Lucia mengedipkan mata dengan bibir mencibir menghina. Tentu, jika kamu mau kujadikan kelinci percobaan. Alex menyeringai. Lucia melotot, tetapi kemudian perdebatan itu diakhiri ketika tatapan mereka dan semua orang mengarah pada altar pernikahan.